Sejak tahu cara buatnya sesimpel dan semudah itu, sekarang aku nggak pernah beli lagi di luar karena rasanya jauh lebih enak dan hasilnya pun lebih banyak. Pertama, kita rebus dulu 500 ml air sampai mendidih. Kalau udah mendidih, masukkan 150 gram kacang hijau yang sudah dicuci bersih. Kita rebus kacang hijaunya dengan metode 5, 30, dan 7 ya. Rebus selama 5 menit. Kalau udah, matikan api kompornya, biarkan selama 30 menit. Kalau udah biarkan selama 30 menit, tambahkan 200 ml air. Kemudian ini kita rebus kembali sampai mendidih. Nah, kalau udah mendidih, ini kita hitung ya, kita rebus selama 7 menit. Nah, setelah 7 menit direbus, kacang hijau pun sudah matang. Cepat banget ya teman-teman, dengan metode 5, 30, dan 7 ini. Sudah empuk nih kacang hijaunya, langsung aja kita buang airnya. Kemudian masukkan kacang hijau ke dalam chopper atau blender. Lalu masukkan 100 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh pasta vanila. Chopper sampai benar-benar halus. Kemudian masukkan kacang hijau yang sudah dicopper halus ini ke dalam wajan ataupun teflon. Ini kita masak kacang hijaunya sampai kadar airnya berkurang dan menyusut. Jadi nanti kacang hijaunya mudah ya untuk kita bulat-bulatkan atau kita bentuk. Nah, ini sudah padat, langsung aja biarkan sampai dingin. Nah, setelah dingin bisa kita timbang. Di sini ada beratnya 477 gram. Aku akan bagi menjadi 60 pieces. Berarti masing-masing per piecesnya ini kurang lebih di beratnya sekitar di 7 graman. Untuk dijual dengan harga seribuan, untuk isiannya berat segini tuh udah cukup banget ya. Nah, ini sudah dapat 60 pieces, tapi masih ada sisa kacang hijaunya, mau aku bagi-bagi aja. Jadi untuk beratnya itu 7 gram lebih gitu ya teman-teman. Atau bisa juga nanti sesuaikan aja dengan selera masing-masing. Lanjut buat adonannya, yaitu lapisan luar 500 gram tepung ketan putih. Dimasukkan ke dalam wadah, di sini aku pakai merek Rose Brand. Supaya kokoh nanti hasilnya walaupun sudah dingin, ini kita campurkan dengan 2 sendok makan tepung beras. Lalu masukkan setengah sendok teh garam dan 100 gram gula pasir. Aduk sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata, siapkan 380 ml air hangat. Masukkan bertahap ya, atau sedikit demi sedikit dulu aja. Supaya nantinya nggak terlalu kelembekan. Karena kadar air di tepung itu kan beda-beda ya. Jadi kita masukkan sedikit demi sedikit dulu aja bertahap. Lanjut ulenin menggunakan tangan supaya tahu ya untuk tekstur adonan itu jangan sampai kelembekan nantinya. Ini kita ulenin sampai membentuk suatu adonan yang kalis. Di sini masih agak kering sedikit, aku tambahkan sedikit lagi air, jangan banyak-banyak ya teman-teman, hati-hati jangan sampai kelembekan. Nah, ini kita aduk lagi, kita ulenin sampai benar-benar kalis. Dari 400 ml air hangat yang sudah aku siapkan, menyisakan kurang lebih 20 ml air lagi. Jadi air yang gue masukkan itu kurang lebih di 380 ml ya teman-teman. Nah, ini langsung aja aku timbang, ini beratnya ada 954 gram, aku akan bagi menjadi 60 pieces, berarti masing-masing per piecesnya kurang lebih beratnya di 15 graman. Jadi adonan ini kita bagi-bagi sama seperti kacang hijau tadi yang sudah kita bagi menjadi 60. Dan ini kita bagi menjadi 60 pieces juga. Nah, ini ternyata adonannya masih sisa, aku bagi-bagi aja ke dalam 60 pieces sama rata. Sudah dapat 60 pieces seperti ini, langsung aja ambil satu adonan, kemudian dipipihkan. Lalu masukkan kacang hijau yang tadi sudah kita timbang. Ini kita taruh aja di tengahnya seperti ini, kemudian ditutup, pastikan kacang hijaunya benar-benar tertutup rapat ya. Lalu dibulat-bulatkan seperti ini. Nah, sudah bulat seperti ini, masukkan ke dalam wijen. Di sini aku siapkan 120 gram wijen. Ini kita balurkan aja seperti ini, kemudian sambil ditekan-tekan supaya wijennya itu nempel ya dan gak lepas nantinya saat digoreng. Kita ambil lagi adonannya, kemudian pipihkan, masukkan kacang hijau. Pastikan kacang hijaunya tertutup rapat ya. Nah, kalau udah ini bisa kita bentuk bulat-bulat seperti ini sambil ditekan-tekan sampai rapat. Kalau udah masukkan ke dalam wijen. Nah, ini kita lakukan sampai selesai. Cara gorengnya mudah banget, nyalakan api kompor di api kecil. Kemudian langsung aja siapkan minyak yang banyak dan minyak pun belum panas, langsung aja kita masukkan onde-onde secukupnya. Pastikan onde-onde tenggelam sama minyak ya, dan jangan juga terlalu banyak supaya onde-onde ini ada tempat untuk mengembang nantinya. Sudah cukup seperti ini, kita tunggu sampai si onde-ondenya ini nanti mengapung dan mengembang. Bisa diaduk sesekali supaya nggak gosong bagian bawahnya. Kemudian tunggu sampai onde-ondenya ini mengapung.
Nah, kalau udah mengapung seperti ini, lanjut aja terus kita goreng ya dengan api kecil tadi. Ini kita goreng terus seperti ini, sambil digoyang-goyangkan supaya si onde-ondenya itu bisa bulat sempurna. Dan kita tunggu sampai benar-benar mengembang. Nah, sudah mengembang seperti ini dan warna onde-ondenya pun sudah agak kekuningan. Sekarang kita ubah apinya ke sedang cenderung kecil. Jadi dibesarkan sedikit api kompornya dari api yang tadi itu ya. Terus kita lanjutkan goreng onde-onde ini sampai benar-benar kokoh. Nah, seperti ini hasilnya si onde-onde pun warnanya sudah agak kecoklatan dan saat kita tekan-tekan onde-ondenya ini tuh sudah kokoh ya, sudah seperti ini, sudah keras, tidak lembek lagi. Ini tandanya onde-onde siap untuk diangkat. Nah, jadi kalau masih lembek jangan diangkat dulu teman-teman. Kalau sudah kokoh, sudah kita pencet dia keras, berarti sudah siap untuk diangkat. Nah, ini kita matikan api kompornya. Lanjut kita ambil wijen yang sisa-sisa ini supaya nanti nggak gosong. Jadi ini api kompornya masih dalam keadaan mati ya. Kalau api kompornya mati, otomatis suhu minyak pun sudah menurun. Lanjut kita goreng untuk onde-onde selanjutnya. Nah, ini minyak masih panas, tapi api kompornya masih dalam keadaan mati. Kita masukkan onde-onde selanjutnya. Kita masukkan onde-onde secukupnya aja ya. Secukupnya minyak, pastikan onde-onde tenggelam sama minyak. Nah, kalau udah bisa kita nyalakan api kompornya, nyalakan di api kecil aja seperti ini. Kita tunggu sampai onde-ondenya mengapung dan mengembang. Nah, onde-ondenya sudah mengembang seperti ini, lanjut terus ya teman-teman. Ini kita aduk sampai warnanya agak kekuningan dan lebih mengembang lagi. Nah, kalau sudah warnanya kekuningan dan sudah mulai mengembang, ini bisa kita besarkan apinya ke sedang cenderung kecil. Terus aja diaduk teman-teman seperti ini, supaya nanti hasilnya itu bisa bulat dan kita goreng sampai onde-ondenya menjadi kokoh dan warnanya agak kuning kecoklatan seperti ini. Kalau masih lembek, jangan buru-buru diangkat ya teman-teman, karena kalau masih lembek diangkat, nanti hasilnya tuh bisa kempes. Jadi kita angkatnya saat si onde-onde ini benar-benar kokoh, kalau udah bisa diangkat dan goreng semua onde-ondenya sampai selesai. Ini perbedaan onde-onde yang belum digoreng sama onde-onde yang sudah digoreng. Beda banget ya teman-teman, lebih besar onde-onde yang sudah digoreng ini. Nah, ini dia onde-onde si kacang hijau siap untuk dinikmati atau dijual. Secara ukuran pantas banget ya teman-teman, dijual dengan harga seribuan aja. Jadi ukurannya tuh sedang, nggak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil banget. Nah, saat aku belah terlihat ya tuh tekstur adonan itu yang empuk banget dan saat aku makan, Masya Allah super duper enak banget teman-teman. Si tekstur luarnya itu agak garing ya kalau kita makan hangat-hangat, empuk banget dan lembut, perpaduan pas banget sama kacang hijaunya. Insya Allah kalau dijual laris manis. Dari modal kurang lebih Rp38.100 jadi 60 pieces, modal per piecesnya jatuh di Rp635. Kita bisa jual mulai dari harga seribuan aja per piecesnya, atau sesuaikan dengan tempat tinggal dan modal di daerah masing-masing.